3566 dan untuk tema kita pada malam hari ini yaitu kosmetik mata. Baik dokter, kita lanjutkan lagi nih. Kalau tadi sudah tahu tujuan dari penggunaan kosmetik mata itu sendiri, sekarang manfaatnya dok yang bisa didapat dok? Ya, kalau manfaatnya mungkin dari segi ini ya, dari segi rekonstruksi tadi, karena kan ada dua tujuan kan tadi, secara rekonstruksi maupun secara kosmetik ya. Kalau untuk rekonstruksi dia bisa kalau bisa membantu atau menghilangkan kelainan-kelainan yang bisa diakibatkan karena kelainan pada kelopak mata itu tadi ya. Misalnya oleh karena salah satu penyakit yang menyebabkan terjadinya kelainan pada kelopak mata yang kemudian juga berimbas terhadap bola mata itu sendiri. Nah, itu dengan dilakukan operasi ini dia bisa terselamatkan. Mungkin nanti ada salah satu contoh ya kasusnya. Nah, dari segi kosmetik sendiri mungkin lebih ke arah self confidence ya pada pasien ya. Jadi lebih ke arah saya rasanya kok lebih pede ya, rasanya kok lebih ini dengan penampilan saya yang sekarang, artinya sudah nggak ada kantung mata, kemudian juga mata saya kelihatan lebih lebar begitu ya, lebih ke arah kepercayaan diri saja. Gitu. Terus untuk efek samping dari penggunaan kosmetik mata ini ada nggak sih dok? Kalau efek samping sih tidak ada ya, tapi sebetulnya begini, kalau kita melakukan operasi itu bukan tanpa risiko, semua ada ya, komplikasi juga ada, dan yang penting kita sudah memberitahukan kepada pasien ya. Kalau kita bilang sih informed consent ya, jadi kita sudah memberikan edukasi kepada pasien ya, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan pada kasus pada kelainan yang diderita oleh pasien. Insya Allah tidak ada masalah ya dengan efek samping. Berarti kalau kosmetik mata ini hanya khusus untuk kelopak mata ya dok ya? Kalau misalnya mata minus seperti itu nggak bisa ya dok? Bukan. Jadi kalau yang istilah blefaroplasti ini lebih ke arah kelainan pada kelopak mata. Pada kelopak matanya kelopak itu sendiri. mata ya. Ya, lalu mulai kapan nih dok? Atau sejak kapan ini kita bisa melakukan kosmetik terapi kosmetik mata ini? Begini Mbak Lia, jadi untuk kosmetik ini sebetulnya kapan saja bisa dilakukan ya, tergantung dari kasusnya juga sebetulnya. Kalau kita menjumpai satu kasus ya kelainan pada kelopak mata yang dia memang harus dilakukan segera ya, langsung bisa kita lakukan. Jadi tanpa harus menunggu waktu lama, karena justru kalau akan menunggu waktu lama bisa terjadi kerusakan yang lebih banyak ya. Misalnya pada ini ya, salah satu contoh kasus ya yang perlu kelainan ini pada gambar yang bisa kita lihat ya di sini. Ya, ini? Ini adalah gambar kelainan pada kelopak mata atas yang kita sebut sebagai entropion. Jadi itu yang merah itu ya dok ya? Iya, ini dua-duanya kelainan semua ini Mbak Lia. Cuman yang kanan itu dia lebih ringan sifatnya, sedangkan yang kiri itu beratnya. Jadi kelainan di sini adalah berputarnya atau masuknya tepi kelopak mata atas itu ke dalam bola mata, sehingga menyebabkan terjadinya arah bulu mata itu juga dia masuk ke dalam bola mata. Akibatnya dia bisa akibat lebih lanjut ya, kalau tidak dilakukan terapi, penanganan itu akan bisa menggesek-gesek ya, bulu mata tadi akan menggesek-gesek kornea ya. Kornea itu selaput bening yang itu ya, bagian hitam itu ya. Nah itu kalau ini dibiarkan terus-menerus bisa terjadi penurunan tajam penglihatan ya. Itu akan menyebabkan infeksi, pasien juga merasa nggak nyaman ya, merocos segala macam ya, matanya merah terus ya, karena ada rasa seperti sensasi benda asing kalau kita bilang, karena ada gesekan dari bulu mata itu. Ya, nah, ini dok yang ini setelah kita lakukan operasi. Jadi jadi yang kanan tadi adalah sebelum kita lakukan operasi. Ini gambarnya kurang begitu jelas karena memang dia kurang ini termasuk entropion yang ringan. Artinya bulu matanya hanya sedikit dia menggesek ke kornea ya. Kemudian yang sebelah kanan ya, sebelah kanan ya dari sini ya. Iya, sebelah kanan dari sini. Kanan, ya. Yang sebelah kanan itu dia pos operasi, udah operasi. Nah, di sini kita sekaligus selain blefaroplastinya, selain memperbaiki fungsi ya, supaya prinsipnya adalah bulu mata tuh jangan sampai lagi nyocok-nyocok masuk ya. Ke dalam ke dalamnya kita balik lagi, dan juga kita bikin lid crease-nya, kelopak matanya kita bikin dengan apa? Dengan blefaroplasti ini. Jadi sekaligus ini rekonstruksi dia juga dapat ya. Artinya bulu matanya dia nggak masuk lagi ke dalam, dan juga kita buatkan kelopak matanya dibikin
bagus juga. Bagus juga. Ya. Ini biasanya minimal ini usia berapa dok untuk melakukan kosmetik mata ini, atau sudah mulai dari kecil mungkin matanya sudah seperti itu tadi ya, seperti yang ada di gambar itu sudah seperti itu, mau diterapi seperti ini apa boleh dok? Oke, jadi begini, kalau dilihat dari penyebabnya ya Mbak Lia ya, entropion ini memang dia lebih banyak karena faktor usia. Kita bilang involusional ya. Jadi lebih banyak karena faktor usia, di mana pada orang-orang dengan usia yang lebih lanjut ya, itu bisa terjadi kekendoran pada tepi kelopak mata ini ya. Kemudian juga akhirnya bisa masuk ke dalam. Yang kedua juga bisa oleh karena lemak dari jaringan lemak ya, jaringan lemak pada bola mata juga dia sudah mulai menyusut, ya, akibatnya juga nggak ada yang ganjel lagi kan, nggak ada yang menah lagi, dia juga bisa menyebabkan entropion tadi masuk. Dan juga selain karena faktor usia tadi, bisa juga karena sikatrisial. Jadi sikatrisial itu bukan karena faktor usia, ini bisa pada usia berapapun ya. Kalau yang ini penyebabnya juga macam-macam, bisa oleh karena infeksi misalnya, konjungtivitis trachomatosa itu dulu zaman jahiliyah kalau saya bilang zaman kemerdekaan apa zaman jahiliyah.